Selamat sore adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, dari pagi hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati setiap kegiatan kami Tuhan. Hingga tiba saatnya sore hari ini kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, berkati acara ini hingga kami dapat selesai nanti tanpa proses apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya,
juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan Tuhan, kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami di sini berkumpul dengan segenap hati ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan supaya telinga kami dengar-dengaran, supaya pikiran kami dan hati kami siap untuk menerima itu Tuhan. Tuhan berkatilah yang akan membawa firman itu Tuhan, supaya firman itu sampai ke hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, wonderful, excellent, yes, yes, yes. Nah, pastinya tetap semangat dan tetap sehat. Kembali lagi bertemu dengan Kakak Desi di sini di dalam ibadah kita Kingdom Kids. Yeay! Nah, sebelum memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, Kakak Desi ajak kalian untuk semuanya berdoa. Sudah siap ya untuk berdoa? Yuk, semuanya sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada yang main-main lagi ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sore hari ini kami berkumpul bersama dengan teman-teman kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan menjagai hati kami seperti hati yang subur untuk menjadi siap untuk menjadi tempat bagi firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, nah kakak hari ini mau membawakan firman Tuhan dengan tema bertanggung jawab. Apa itu bertanggung jawab? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita tahu apa itu tanggung jawab, yuk kita bernyanyi dulu lagu bertanggung jawab. Yang semangat ya nyanyinya ya. Hati-hati dalam berjanji, saya tidak mau berdalih. Memahami apa yang dilakukan, I will do and be excellent. Mari belajar bertanggung jawab. Mari belajar bertanggung jawab. Mari belajar bertanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab. Hati-hati dalam berjanji, saya tidak mau berdalih. Memahami apa yang dilakukan, I will do and be excellent. Mari belajar bertanggung jawab. Mari belajar bertanggung jawab. Mari belajar bertanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab. Mari belajar bertanggung jawab. Mari belajar bertanggung jawab. Mari belajar bertanggung jawab. I will do and be excellent. I will do and be excellent. I will do and be excellent. Nah, sudah bisa nyanyinya? Bagus ya lagunya? Nah, apa itu tanggung jawab ya? Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, ya.
Jadi segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kalian bisa juga cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ dikatakan bahwa segala sesuatu yang wajib kita tanggung, kita lakukan, dan bisa dituntut, bisa diperkarakan, ya. Jadi benar-benar sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita baca dulu firman Tuhan, yaitu di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nah, kalian sudah siap? Ambil Alkitabnya ya. Judulnya atau perikopnya yaitu 2 macam dasar. Nah, kakak bacain, kalian juga membaca di rumah ya, perhatikan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang-orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa ada 2 orang yang membangun rumahnya, yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir, ya kan? Yang di atas batu saat hujan turun, rumah itu tetap kokoh. Sedangkan yang membangun rumahnya di atas pasir, hujan turun, kemudian rumah itu roboh. Nah, itu sama dengan orang yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Dikatakan di firman Tuhan, orang yang melakukan perkataan Tuhan atau orang yang melakukan firman Tuhan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Sedangkan orang yang tidak melakukan firman Tuhan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Akibatnya rumah yang dibangun di atas batu atau orang yang melakukan firman Tuhan itu tetap kokoh. Rumah itu berdiri kokoh. Sedangkan orang yang tidak melakukan firman Tuhan atau orang yang membangun rumahnya di atas pasir, akibatnya saat masalah datang atau hujan datang, rumah itu roboh atau orang itu pun tidak kuat imannya dan dia jatuh, ya. Nah, demikian juga. Nah, kita harus tahu adik-adik, apa sih tanggung jawab itu? Bagaimana ciri-ciri orang bertanggung jawab ya? Nah, ciri-ciri orang bertanggung jawab adalah pertama, dia pasti selalu tepat waktu dalam hal apapun. Kalau datang tidak terlambat, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak ditunda-tunda. Kemudian kalau ada PR dikerjakan sendiri, tidak dikerjakan di sekolah, cepet-cepet pinjem temennya, seperti itu. Tapi kalau ada PR dikerjakan di rumah. Juga kalau saat ulangan, nah siapa ini? Kalau saat ulangan tidak mencontek tetapi mengerjakan sendiri, ya. Itu artinya tanggung jawab. Nah, seperti cerita kita pada hari ini, seperti rumah yang roboh dan rumah yang kokoh. Nah, tanggung jawab juga sama adik-adik. Saat kita melakukan tanggung jawab kita, apa yang terjadi? Misalnya saat kita melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang murid, ya kan? Semua masih sekolah kan? Saat kita melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang murid, apa yang kita dapatkan? Saat kita bertanggung jawab, hasilnya kita mendapatkan nilai yang bagus, kita bisa naik kelas, kita disukai oleh teman-teman kita disukai oleh guru-guru kita. Tetapi akibatnya apa? Kalau kita tidak bertanggung jawab, tidak melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang murid, tidak pernah belajar, ya kan? Mengerjakan tugasnya sukanya telat, datang terlambat ke sekolah, apa akibatnya? Nilai kita akan turun dan bisa-bisa kita tidak naik kelas. Nah, apalagi sekarang yang gara-gara pandemi corona ini, COVID ini, kita sekolah dari rumah. Itu kita memerlukan tanggung jawab yang besar adik-adik. Itu tanggung jawab kita. Walaupun kita sekolah di rumah, ya kan, tidak ada guru yang mengawasi.
orang tua kita juga sibuk mungkin dalam bekerja, kita harus bertanggung jawab. Kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar. Kita harus sadar, oh tugas saya adalah belajar. Jadi saat ada tugas dari sekolah, saat tugas dari yang diberikan oleh guru kita harus mengerjakannya tepat waktu. Itu adalah contoh tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kakak juga punya satu contoh lagi dalam kehidupan cerita Alkitab. Nah, ini bercerita tentang Nabi Yunus. Yuk kita tonton dulu bagaimana cerita Nabi Yunus saat dia tidak bertanggung jawab dan kemudian saat dia bertanggung jawab. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka.
Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, bagaimana kisahnya Nabi Yunus? Bagus kan? Nah, di situ diceritakan bahwa tadi Nabi Yunus saat dia tidak bertanggung jawab, tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia malah pergi ke Tarsis, tidak melakukan perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Apa akibatnya yang terjadi? Nah, Tuhan marah. Kemudian kapalnya diguncang badai dan Yunus dilempar ke laut, kemudian ditelan oleh ikan besar. Di dalam perut ikan itu gimana ya rasanya, adik-adik? Pasti nggak enak kan ya? Gelap, bau, apalagi basah. Ya pasti Kak Yunus di situ kedinginan ya kan? Kecampur dengan ikan-ikan busuk yang sudah mati. Aduh, nggak kebayang deh baunya kayak apa. Nah, selama 3 hari di perut ikan, Yunus akhirnya bergumul, dia bertobat, dia akhirnya menyadari kesalahannya. Kemudian dia meminta ampun kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa oke Tuhan, aku mau melakukan tanggung jawabku. Dan kemudian ikan besar itu memuntahkan atau mengeluarkan Yunus dari perutnya di pasir. Kemudian Yunus pergi ke Niniwe. Apa yang terjadi setelah itu? Yunus setelah bertanggung jawab. Nah, setelah dia bertanggung jawab, apa yang terjadi? Orang-orang Niniwe bertobat. Mereka mendengarkan perintah dari Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka kembali kepada jalan yang benar. Akibatnya apa? Saat Yunus melakukan tanggung jawabnya, orang Niniwe bertobat. Mereka berjalan di jalan, kembali kepada jalan yang benar. Waktu itu sebelum ada Yunus datang, orang-orang Niniwe melakukan banyak kejahatan sampai mau dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi setelah Yunus melakukan tanggung jawabnya, Niniwe, seluruh kota Niniwe ini penduduknya diselamatkan dan bertobat, luput dari murka Allah. Nah, begitu juga kita adik-adik, saat kita melakukan tanggung jawab kita, ada hadiah yang akan kita terima. Sedangkan saat kita tidak melakukan tanggung jawab, ada akibat yang harus kita terima juga. Ya, jadi mau pilih mana? Bertanggung jawab, melakukan tanggung jawab kita dengan baik, atau tidak mau bertanggung jawab dan menerima akibatnya. Semuanya harus kita terima. Baik kita melakukan tanggung jawab dan kita menerima hadiah, dan tidak melakukan tanggung jawab kita menerima akibatnya. Nah, mau pilih yang mana? Nah, seperti itu adik-adik firman Tuhan hari ini. Yuk kita tutup dalam doa. Kita semuanya lipat tangan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bertanggung jawab. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu di dalam sekolah online juga Tuhan. Mereka dapat mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan, menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka dengan baik. Mereka boleh menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menjagai kami di masa pandemi ini Tuhan. Jagai kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, acaranya belum selesai ya. Nah, kakak akan mengajak kalian untuk melakukan kreativitas ya. Kita akan mau buat ikan besar.
Nah, adik-adik siap untuk membuat kreativitas kita, yaitu ikan besar. Jangan lupa nanti kalau kalian sudah membuatnya, dibikin yang bagus, kemudian difoto atau boleh di video, dikirim ke WA grup Kingdom Kids ya. Nanti yang terbaik, yang hasilnya bagus akan mendapat reward dari kakak-kakak pembina. Nah, perhatikan ya. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat ikan besar adalah sebuah kertas putih ukuran HVS ya, kemudian gunting, dan untuk mewarnainya boleh pakai spidol atau pakai krayon boleh, atau pakai pensil warna. Terserah nanti kalian mau pakai yang mana. Nah, pertama-tama cara membuatnya adalah begini ya, kita lipat menjadi 2. Nah, dilipat jadi 2, kemudian kita gunting. Nah, di bagian sini ya, ini yang bagian dibuka, ini yang dibuka, kita guntingnya di sisi yang sebelah sini. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil, kalian boleh minta tolong pada kakak yang lebih besar atau minta tolong pada orang tua. Nah, kalian boleh membuatnya terserah di mana. Mau buat mulutnya di bawah boleh, di tengah boleh, atau di atas juga boleh, terserah kalian. Nah, kalau kakak mau bikinnya ada di sini ya, kita mau bikin ikan besar, karena mulutnya besar kita bikin yang agak dalam adik-adik. Nah, seperti ini kan, karena mulutnya besar sekali, sampai Yunus saja bisa masuk. Nah, gunting begini ya, kelihatan kan? Kemudian kita lipat menyamping, jadi bentuknya kayak segitiga nih, sampai meninggalkan bekas ya. Nah, seperti ini, kelihatan? Nah, ini ya, dilipat, kemudian kita balik, lipatannya kita balik. Tadi lipat ke depan, sekarang kita lipat ke belakang. Nah, jadi depan belakang sampai benar-benar ada meninggalkan bekas. Nah, setelah itu kita dorong ke dalam. Nah, begini ya adik-adik ya, didorong ke dalam. Jadi lipatannya masuk ke dalam. Tuh, lipatannya masuk ke dalam nih. Nih, lipatannya masuk ke dalam, didorong. Jadi begini, saya ulang ya. Jadi begini, kita dorong. Nah, sehingga kalau dibuka jadinya begini. Tuh, kalau digerak-gerakin kayak mulut ikan kan ya. Nah, berikutnya kita gambar adik-adik. Nih ya, gambar. Kita gambar ikan besar. Terserah ikannya kalian gambar seperti apa sesuai kreasi kalian ya. Seperti ini nih hasilnya. Nah, kalian gambar terus kalian warnain, terserah kalian warnanya seperti apa. Oke, sesuai kreasi kalian. Nah, adik-adik, nanti jadinya seperti ini ya. Tuh, seperti ini. Jadi kalau digerak-gerakin tuh,
Nah, nanti bisa dikreasikan, kalian bikin seperti ini Yunusnya. Bercerita, bisa bercerita. Yunus karena tidak taat kemudian ditelan oleh ikan. Hap. Nah, setelah 3 hari di perut ikan, kemudian Yunus dimuntahkan. Nah, seperti itu ya. Silakan berkreasi, warnanya terserah kalian. Selamat berkreasi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.